Halo rekan-rekan profesional, saat ini Anda akan menyaksikan video sesi Dynamic Talk. Tim Deco Learning akan berbincang dengan narasumber yang sudah expert di bidangnya. Bagi rekan-rekan profesional yang belum subscribe YouTube channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar selalu up to date dengan video-video terbaru dari kami. Selamat menyaksikan video ini ya. Halo rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di video Dynamic Talk by Deco Learning Akoladia Group. Nah, untuk rekan-rekan profesional yang sudah pernah menyaksikan beberapa video kami, terima kasih banyak. Yang sudah subscribe juga terima kasih banyak. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya, karena kami berusaha untuk secara rutin menampilkan video-video yang mungkin bermanfaat untuk rekan-rekan profesional semua. Baik untuk rekan-rekan profesional yang memang sudah lama bekerja atau baru bekerja, atau mungkin juga untuk teman-teman pelajar, mahasiswa yang juga sedang mempersiapkan diri masuk ke dunia profesional. Jangan lupa di-subscribe. Kalau suka video-video yang sudah ditayangkan, boleh di-like, atau dirasa bermanfaat untuk rekan-rekan lainnya, boleh di-share. Kalau ada pertanyaan, saran, masukan, boleh juga tuliskan di kolom komentar. Oke, nah di video kali ini, saya, Bibi Logita Salsabila, sudah didampingi oleh salah satu narasumber, fasilitator, dan juga praktisi di dunia project management. Mungkin yang udah pernah nonton, udah familiar sama wajah Bapak ini, dan juga yang udah ngikutin kita dari awal banget. Video Bapak ini juga ada di awal-awal, dan udah banyak banget yang kangen nih ya sama beliau untuk bawain sesi ini. Sudah dengan Baby Bapak Bronson Wijaya. Halo Pak Bronson, apa kabar? Baik Mbak Baby. Sehat ya Pak ya? Sehat-sehat, syukurnya sehat-sehat lah. Syukurlah lagi masa kayak gini ya Pak ya. Betul. Iya Pak, ini udah banyak banget yang nanyain Bapak juga gitu, dan juga banyak juga sih yang memang udah request kita untuk diskusi soal ini. Nah, setahu Baby juga memang Bapak udah cukup punya pengalaman nih di bidang ini gitu Pak. Kita mau membahas soal project management di dunia construction nih Pak, bisa ya Pak ya? Siap. Selama bisa membantu teman-teman ya dalam mempersiapkan diri di dunia kerja terutama ya. Amin. Nah Pak, sebenarnya tuh apa sih perbedaan mendasar antara project management yang in general sama project management di dunia konstruksi? Oke, pertanyaannya mendasar ya. Jadi kalau kita bicara project management in general ya, tentu saja kita bicara soal mengaplikasikan kemampuan kita gitu kan untuk mendeliver satu project di mana kita punya jangka waktu tertentu dalam deliver project tersebut sesuai dengan definisi project itu sendiri ya. Kemudian output dari project sendiri kita bicara scope, schedule, sama cost, itu paling tidak paling dasarnya. Nah itu ya, setiap kali project pasti ada pasti hal-hal tersebut lah secara fundamental yang harus kita deliver. Nah, tetapi ketika kita bicara mengenai projectnya sendiri, kalau tadi Mbak Bibi bilang konstruksi, maka benak kita adalah kita bicara pembangunan gitu kan. Seperti bangun rumah, kalau di oil and gas ada bangun kilang minyak, ada bangun jalur pipa, ya maka kita akan bicara mengenai produk yang benar-benar actual, real, ada, yang bisa dipegang gitu kan. Maka tentu cara pendekatannya akan sedikit berbeda dengan ketika kita bicara project-project yang mendeliver software. Produknya ada, tetapi bendanya bisa dipegang atau enggak ya tentu dengan gadget tertentu bisa kita hadapi gitu kan. Dan kemudian seperti sifat-sifatnya bahwa kalau konstruksi nanti kalau sudah dibangun mau diubah masih udah nggak bisa ya karena cost-nya akan tinggi sekali. Tapi kalau misalnya kita bicara ya berangkat dari yang software contohnya kita akan masih bisa diubah gitu kan, masih bisa diterima perubahannya. Nah, sehingga nanti ketika dari tadi dasarnya project management itu sendiri, ketika kita bicara project konstruksi maka akan ada pendekatan ada dua yang paling dasar itu ya, baik itu sifatnya prediktif atau sifatnya adaptif yang kita kalau bahasa kerennya sekarang waterfall atau agile gitu kan. Nah, konstruksi ini akan sangat kental dengan waterfall atau prediktif. Itu yang kita bicara. Jadi bukan berbeda ya, tetapi dari sejak dasarnya project management, ketika kita menghadapi project yang sifatnya konstruksi, pendekatannya seperti apa? Itu yang harus kita perhatikan. Jadi Oh oke, berarti tadi kalau aku perhatiin tadi istilahnya tangible gitu ya Pak ya, bisa dipegang, ada bentuknya, terus nggak bisa tiba-tiba
di tengah-tengah perubahan karena cost-nya juga lumayan besar gitu ya Pak ya. Betul. Sama tadi metodenya lebih ke prediktif gitu ya, waterfall. Betul, kalau itu konstruktif ya, jadi konstruksi ya. Jadi kita bukan bicara nggak bisa, berubah bisa. Tapi ketika kalau konstruksi ya tadi ya, kalau sudah dibangun mau diubah, cost-nya itu biasanya luar biasa sehingga ya kita usahakan tidak ada perubahan begitu. Iya, keren. Nah Pak, biasanya kan kalau misalnya kita ngelaksanain project gitu ya, ada beberapa sisi yang kita lihat gitu ya. Ada yang dari sisi owner project, ada yang dari sisi vendor atau kontraktor projectnya, terus dari sisi project manajemennya juga. Kalau gitu kita bahas satu-satu kali ya Pak ya. Boleh. Dari sisi owner project nih, misalkan Baby itu diminta untuk bangun building misalnya gitu ya, tapi backgroundnya Baby itu bukan teknik tapi bisnis gitu, itu bisa nggak sih, atau justru emang harus yang punya latar belakang konstruksi misalnya? Kalau kita bicara latar belakang ya biasanya kita bicara mengenai pendidikan sama pengalaman gitu ya. Betul. Nah, kalau dua-duanya nggak ada ya tentu saja akan sulit lah seseorang dalam menjadi project manager dalam suatu project yang sifatnya konstruksi. Misalnya benar-benar bisnis tapi nggak punya pengalaman sama sekali nih di dunia konstruksi, baik dari sisi pendidikan atau pengalaman. Bukannya nggak bisa, tetapi itu akan menyulitkan. Gitu. Menyulitkan diri sendiri ya. Betul. Karena pada dasarnya kalau kita bicara project management itu bukan cuma teknik gitu kan, tetapi termasuk leadership-nya sama strateginya gitu. Sehingga kalau dibicara teknik kita nggak akan mendalam selama kita punya teman-teman yang bisa bantu kita gitu kan, kita manfaatkan kemampuan kita dalam strategi sama si leadership-nya dalam membantu kita melaksanakan pekerjaan. Tetapi kalau sama sekali nol juga gitu kan, ya apakah kita yakin kita nggak dibohongi, contohnya seperti itu, atau kita ketika kita membayangkan atau kita mempredik apa aja stepnya, atau kita mengestimasi, memplanning, kita bisa tahu apa yang harus dijalankan. Nah, biasanya itu akan ada seperti durasi untuk belajarnya dulu. Nah itu yang dibilang tadi akan menyulitkan ketika kalau kita terjun langsung tapi tanpa latar belakang atau nol sama sekali gitu ya Mbak Baby ya. Jadi minimum udah pernah lah ngerjain yang sama sebelumnya atau sifatnya lebih kecil mungkin perlahan kita pelajari kayak gitu ya Mbak Baby ya. Oke, berarti sebenarnya sebaiknya kalau bisa ada knowledge sama experience-nya gitu ya Pak ya, biar tidak menyulitkan diri sendiri, menyulitkan tim, menyulitkan project yang sedang berjalan. Iya, ya kalau nggak punya latar belakang, ketika ada tim yang bertanya dalam masalah teknis gitu ya, tentang keputusan, biasanya kita bukan kita yang project manager yang menghitung ya, tapi project manager akan memutuskan. Ketika tim bertanya memutuskan dengan dasar teknik tertentu, kita nggak tahu lah, kita nol misalnya latar belakangnya, ya tentu dalam memutuskannya juga akan butuh waktu ya. Iya. Dasarnya apa ya Pak ya? Iya. Nah berarti aspek-aspek apa aja sih maksudnya yang penting nih sebagai project manager untuk tahu project management di dunia konstruksi? Jadi paling tidak ada 3 dasarnya dulu aja ya. Jadi yang kita biasanya kita sebut sebagai baseline, tahu lingkup kerjanya itu apa. Ya, biasanya semakin digali lingkup kerjanya, semakin banyak kita merasa nggak tahu, apalagi kalau kita bukan yang pengalaman ya. Yeah. Nah, tapi itu tujuannya supaya apa? Supaya tahu kita punya pekerjaannya atau apa yang kita lakukan itu jelas apa. Gitu. Ini kita bicara konstruksi ya. Jadi ketika pertama lingkup kerjanya atau biasa kita sebut scope-nya. Ketika kita bicara scope-nya, maka kita juga lihat dulu durasi dari masing-masing scope tersebut. Biasanya ini akan berinteraksi antara kita menentukan durasi dan kita menentukan resource yang dibutuhkan. Gitu. Nah, setelah kita tahu resource, kita tahu durasi, maka berikutnya kita tahu cost. Nah, paling nggak 3 hal tersebutlah yang dijaga, karena 3 hal tersebut yang akan dijaga oleh project manager, ya 3 hal tersebut yang tolong diperhatikan secara detail oleh project manager, baik pengalaman ataupun nggak pengalaman ya. Nah Pak, dari 3 aspek itu tadi yang memang perlu diperhatiin secara detail, biasanya apakah salah satu aspek atau aspek-aspek tertentu yang di antara 3 itu sih yang menyebabkan mungkin kegagalan project gitu? Gini Mbak Baby, jadi kalau theoretically ya, secara teori ya, tapi teori tentu jadi dasar ketika kita berpraktik ya. Yang paling sering menyebabkan kegagalan, tapi kita bicara konflik ya.
Pertama konflik dulu, itu adalah kita bicara resource. Prioritas resource, masing-masing butuh resource seperti apa, tapi resource-nya terbatas, sehingga biasanya resource itu yang menyebabkan konflik. Ketika konflik itu muncul, maka ya tadi ya, ketika kita tahu lingkup kerjanya apa, kita tahu schedule-nya tidak bisa terpenuhi, cost-nya juga jadinya bermasalah, akhirnya akan seperti efek domino akan ke scope, schedule sama cost tadi, itu yang akan jadi lingkup kerja, waktu sama cost juga akan jadi bermasalah. Jadi tapi kalau misalnya salah satunya aja, misalnya karena kita nggak tahu, itu juga bisa menyebabkan loh Mbak Baby. Jadi sebaiknya kita melihat project management itu secara terintegrasi ya. Jadi lingkup kerja, perencanaan waktunya dan perencanaan biayanya itu tolong jadikan satu, karena salah satu gagal aja itu biasanya akan efek domino ke yang lainnya sih. Jadi cuma yang paling utama itu kalau teorinya ya itu resource-nya itu yang masalah tadi. Oke, yang pasti itu bisa menyebabkan kerugian juga buat di project-nya ya Pak ya, kalau udah kayak gitu. Nah, apa yang bisa kita lakuin supaya kita bisa meminimalisir kerugiannya itu? Kalau kita bicara meminimalisir, sebenarnya ketika kita bicara project management, ya tahu yang tadi kita sebut ya, kita tahu lingkup kerjanya, kita tahu schedule-nya, kita tahu kita tahu cost-nya dengan resource-nya ya. Maka kita sudah sangat meminimalisir. Tapi kembali efeknya, ketika kalau udah bicara soal impact dari sesuatu yang untuk kegagalan ya, kita bisa bicara soal risiko. Nah kalau kita udah bicara risiko, ya tadi ya, misalnya nih, tiba-tiba kita nggak punya tim. Tadi kita merencanakan ada 5 orang yang masuk, levelnya expert. Tapi kita ketika dicari nggak punya, atau yang ada cuma 4 atau 3 orang. Apa yang harus kita lakukan? Nah, makanya juga ada namanya perencanaan risiko, ya kan? Di mana kita mencoba membayangkan apa sih yang bakal terjadi buruk ya, atau apa yang mungkin bisa lebih baik untuk proyek saya. Nah, itu kita rencanakan sehingga ketika itu benar terjadi, kita sudah tahu apa yang mau kita lakukan. Nah, itu yang paling enggak bisa dilakukan untuk meminimalisir ya apa-apa yang apa yang mungkin terjadi yang bisa mengalihkan efek buruk pada proyek kita. Kayak gitu. Itu kita bicara manajemen resikonya. Oke. Nah Pak, gimana sih cara kita, mungkin juga ada yang cukup familiar dengan kata-kata ini ya, misalnya kita menghindari ada manipulasi atau one prestasi di proyek konstruksi kita. Nah, kalau kita bicara one prestasi, ya baik dari kedua sisi ya, baik owner ataupun kontraktor, kita udah bicara lingkup dalam pengadaannya ya, atau kita bicara procurement-nya. Ini udah melulu kita bicara ke dalam agreement-nya atau kontraknya seperti apa. Perjanjian antara owner sama perjanjian antara owner dengan kontraktor, atau kalau istilah teorinya itu buyer sama sellernya itu seperti apa. Ketika one prestasi itu bisa terjadi ketika dalam kontrak itu nggak disebutkan, sehingga terjadilah ranah yang abu-abu nih, sehingga muncul kesempatan untuk one prestasi. Jadi contohnya ketika kontraktor di dalam lingkup kerja nggak ditulis, sementara kita bicara kontraknya misalnya lump sum, maka mungkin kontraktor akan bicara, Pak ini bukan lingkup saya nih. Yang kita sebut mungkin kita bilang one prestasi. Tapi apakah one prestasi itu terjadi? Benar dinyatakan one prestasi? Ya kalau di kontrak nggak disebut, gimana dong? Kayak gitu. Nah cuma kalau misalnya sudah di kontrak sudah tidak disebut, di kontrak sudah disebut, tetapi oleh baik owner lah, misalnya kalau owner biasanya kita bicara pada saat klaim ya, kontraktor mengajukan invoice tapi pembayarannya ditunda-tunda, atau ketika kontraktor bekerja akhirnya dia mencoba mengurangi lingkup kerjanya. Nah itu yang kita sebut one prestasi. Akhirnya kita lihat juga dalam kontrak apakah ada klausul bicara soal hukum konsekuensinya. Biasanya kalau pada umumnya sih ada, betul, kalau ada dispute atau ada terjadi perbedaan itu bisa dibawa ke pengadilan tinggi negeri atau bisa dibawa ke badan arbitrase. Nah itu disesuaikan dengan kesepakatan awal. Nah kalau itu semua nggak ada di dalam kontrak, misalnya udah kerja aja gitulah dengan itikat baik, syukur-syukur nggak terjadi apa-apa ya. Tapi ketika bisa dibilang ada one prestasi ya mungkin terjadi ya, maka kalau nggak ada dasar hukumnya atau nggak ada dalam agreement-nya, satu, ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran tersebut. Kedua, ketika terjadi pelanggaran nggak ada konsekuensinya, itu yang bikin bisa terjadi lah ya. Nah gimana nih baiknya cara kita untuk memonitor proyek kita yang baik itu seperti apa Pak? Kalau memonitor proyek yang baik, tadi 3 baseline tadi ya,
lingkup kerjanya apa sih, schedule-nya apa sih, cost-nya apa sih, atau biayanya ya berapa. Ya udah itu kita perhatikan benar, kita monitor atau kita pantau setiap tentang waktu tertentu. Misalnya makanya ada misalnya meeting bulanan kah, atau meeting 2 mingguan kah. Nah, kita pantau apa sih perkembangannya. Nah, ketika kita bicara monitor, yang sering terjadi sebenarnya bukan monitornya atau tim kontrolnya gitu Mbak Baby. Jadi bukan berarti kita nggak mau ngeceknya. Yang sering masalah justru ada ketika kita mengecek, dasar untuk mengeceknya nggak ada. Nah, itu. Jika kita coba lingkup kerjanya, kita coba detailkan. Contohnya pernah kejadian seperti ini ya Mbak Baby. Jadi saya pernah satu proyek, kita bicara satu peralatan besar yang di kontrak ya. Lingkup kerjanya dibuat tidak detail, tapi kita bicara satu paket besar. Sehingga ketika kita bicara hari ini harusnya saya kerjanya apa nih, gitu kan? Atau hari ini harusnya saya sampai mana? Itu tidak tertera, gitu loh. Sehingga dan kemudian ketika karena lingkupnya satu paket besar, kontraktor pun ketika kontraktor mengalami masalah dengan cash flow-nya. Walaupun mereka sudah kerjanya banyak, sudah 50% misalnya kerjanya, tetap nggak bisa dibayar sampai paket itu selesai gitu. Nah, jadi akhirnya dua sisi tersebut, dari schedule dan dari sisi cost pun kita nggak bisa kontrol. Bukan akhirnya over budget ya, bukan akhirnya over budget atau terlambat juga, tapi akhirnya kontraktor karena menderita di sana, mulai ogah-ogahan bekerjanya gitu kan. Schedule-nya mulai menderita tuh, cost bisa kita jaga benar, tapi schedule-nya jadinya nggak bisa kita jaga benar. Ya itu bukan karena kita nggak mau jaga, tapi dasar jaganya itu akhirnya jadinya yang bikin jadi bermasalah saat itu. Akhirnya kalau saya bilang tadi, kembali perhatikan benar lingkup kerjanya, durasinya sama biayanya, usahakan sedetail mungkin. Kenapa? Dari sana kita bisa bikin cara memonitor atau pendekatan dalam mengontrol yang benar gitu ya Mbak Lydia. Oke. Kalau gitu aku akan mulai masuk, kita ngelihat dari sisi kontraktor ya Pak ya, dari sisi seller. Nah, kriteria kesuksesan proyek konstruksi dari sisi kontraktor itu biasanya apa aja? Checklistnya lah ibaratnya gitu. Kalau saya pribadi sih simpelnya aja profit Mbak. Jadi kalau saya dikasih kerjaan, kerjaannya berhasil tepat waktu, baik tepat waktu atau terlambat pun gitu kan. Selama ada profitnya sesuai dengan harapan, itu sukses. Tapi kembali, sebagai kontraktor pun saya akan bicara saya sukses ketika saya bisa mendeliver lingkup kerja saya dengan benar kepada owner, gitu ya, tidak ada penolakan atau tidak ada barang yang harus diperbaiki, reject misalnya, gitu kan. Waktu yang dikerjakan pun tepat, dan kedua itu akhirnya nanti mendukung cost saya yang benar. Dan ketika cost saya benar, cara pemangkulannya pada akhirnya ya sebagai kontraktor saya mendapatkan kontrak, saya mendapatkan agreement, target saya untuk profit selesai. Oke. Profitnya oke, requestan ownernya terdeliver, apalagi kalau ada repeat order ya Bang. Siap, itu dia. Customer satisfaction-nya juga tercapai gitu kan. Benar. Oke, nah Pak, sesuai pengalaman Bapak nih, biasanya challenges apa sih yang sering atau paling besar ditemuin di proyek-proyek konstruksi dari sisi seller atau kontraktor? Biasanya kalau dari sisi kontraktor, kalau di awal proyek ya, challenge-nya itu ketika agreement-nya itu atau lingkup yang diberikan itu kurang jelas. Jadi bisa kita mau putusin untuk ngambil atau enggak pun itu rodo-rodo sukar ya. Misalnya tadi Mbak Bibi bilang mau bikin bangunan, di sana belum ada, tapi Mbak Bibi minta saya untuk mengerjakannya dengan kontrak lump sum atau kita bicara fixed price gitu ya, angkanya tetap, tapi di sana belum jelas. Nah itu biasanya kita tidak mau ambil sebagai kontraktor, biasanya kita nggak mau ambil karena nggak jelas. Apalagi kalau misalnya pengadaan material pun baik dari kita, gitu kan, yang sebaiknya atau bukan sebaiknya lagi, memang rata-rata kontraktor tidak, resikonya terlalu besar. Nah, begitu berjalan waktu, maka resiko-resiko yang biasa dihadapi, satu, perubahan harga material, itu yang terkait sama apalagi kalau materialnya itu banyak yang impor ya, yang tergantung sama harga dolar atau harga mata uang asing gitu kan. Nah itu yang akan dipertimbangkan gitu kan. Secara umum ya Mbak Baby ya. Kedua, kita bicara soal ketersediaan material, availability dari material itu sendiri.
Makanya biasanya kalau sama availability atau ketersediaan dari resource-nya dari si orang ya. Makanya biasanya kalau awal-awal kalau untuk melakukan pekerjaan, kalaupun teknisnya saya nggak perhatikan secara lebih detail lagi gitu ya, saya akan pastikan materialnya itu tersedia. Kemudian harganya masih dalam kondisi yang stabil atau yang bisa kita estimasikan gitu ya. Kemudian orang atau orang jasanya ya, yang katakan mandor, tukang itu juga dalam kondisi tersedia. Kalau itu semua belum bisa kita pastikan, itu biasanya kontraktor akan sulit untuk memberikan penawaran. Kalau secara teknis pekerjaan itu masih bisa kita adjust lah, atau kita masih bisa gunakan perkiraan. Tapi kalau untuk 3 hal tersebut masih berupa perkiraan, kemudian kita belum jelas mau dapatnya dari mana, itu sebaiknya diperjelas dulu. Dan biasanya dari challenges itu emang yang paling sering dihadapi itu sumbernya dari siapa? Dari owner kah? Atau dari subkon? Atau misalnya regulasi kayak gitu? Nggak tentu sih sebenarnya. Itu masing-masing ada. Makanya setiap project, tadi kan kita bicara manajemen resiko ya, Mbak Bibi ya. Maka ya kita bicara soal baiknya kita bicara lihat resource-nya tersedia atau enggak, secara harga stabil atau enggak, ya kembali sumbernya bisa macam-macam. Contohnya ketika saya bilang salah satu yang pernah itu adalah ketika saya bangun konstruksi gitu kan, saya melakukan proyek konstruksi, material bajanya itu disediakan oleh owner. Maka sebagai seorang kalau kita sebagai seller, kontraktor, maka kita harus state sesuai dengan schedule kita kapan material itu akan tiba di lapangan, atau kapan material itu akan tiba di lapangan. Kita yang minta, kita sebagai kontraktor kita yang statekan berapa jumlahnya, kapan disampaikannya, dapat diberikan oleh owner, itu kita sampaikan. Dan satu lagi, kita juga harus berpikir bagaimana kalau sampai owner yang tidak memberikan material tersebut tepat waktu, gitu kan? Ya makanya di klausul itu akan muncul lagi apa yang harus kita lakukan. Nah ini yang kita penting. Juga sama dari sisi kontraktor, katakan ternyata resource-nya yang disediakan adalah kontraktor atau jasanya yang disediakan kontraktor. Ketika material sudah tiba, contohnya oleh owner, kontraktor yang tidak bisa mengerjakan karena mungkin jasanya kah atau peralatannya kah yang belum tiba, gitu kan? Apa yang harus kita lakukan? Nah itu juga kita tuangkan pada agreement. Itu kalau hubungan antara buyer dan seller. Regulasi itu bisa ada, bisa juga sebagai penyebabnya, tetapi kembali regulasi sebenarnya dikeluarkan atau diterbitkan itu untuk membantu kita ya, kita sendiri ya. Sebaiknya itu biasanya sih jadi masalahnya karena memang kita tidak tahu ada regulasi tersebut. Misalnya kita sudah siap-siap pakai tenaga kerja asing gitu ya, ternyata ada regulasi yang sudah dari awal ada gitu ya, bukan secara kabur-surut. Di mana kita dibilang TKDN-nya harus kandungannya harus tinggi, artinya harus pakai tenaga kerja nasional. Baru kita kalang kabut setelah tahu ada regulasi tersebut, atau justru ketika tenaga asing itu sudah masuk baru kita didenda atau kita di penalti karena regulasi tersebut. Nah itu juga harus jadi perhatian kalau masalah regulasi. Apalagi misalnya tiba-tiba nih kayak sekarang ada PPKM, tiba-tiba semua harus di rumah. Oke. Nah itu ya tadi ya rekan-rekan profesional, beberapa pengalaman dari Pak Bronson terkait challenges apa sih yang mungkin bisa dihadapin ya Pak ya. Pak, kalau dari sisi project manajemennya nih ya, apa sih skills yang harus kita punya gitu. Terus karakteristik tim itu sebagai kayak gimana sih? Apa misalnya PM harus punya karakteristik dan skill seperti ini, tim member seperti apa gitu. Untuk yang di proyek konstruksi ya, apakah ada yang khusus gitu? Kalau kita bicara proyek konstruksi yang khusus, kalau bicara skill, ya kita satu-satu kita lihat ya. Kayak tadi kan disebut ada iron triangle, ada iron triangle-nya si Iron triangle. Ada kita bicara soal teknikalnya. Ya kita bicara skill teknikal itu apa sih ya? Konstruksi paling nggak tahu loh. Untuk bangun, misalnya tadi bilang mau bangun building atau bangun gedung gitu ya. Antara gedung yang 2 lantai, 8 lantai sama high rise akan punya teknik yang berbeda-beda gitu ya. Minimum kita tahu dasar-dasar dari teknik tersebut. Kedua, kita bicara leadership. Kalau kita bicara leadership, apa sih yang kita punya? Ya itu semua soft skill kita ya. Cara kita bernegosiasi, cara kita mengayomi tim kita sendiri, cara kita memfasilitasi gitu. Itu semua ada di leadership, bagaimana kita melihat tim kita sendiri.
Yang berikutnya adalah strategi ya. Strategi ini akan disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing project. Minimum ya kita tahu lah. Kalau saya ketemu sama sebagai saya kontraktor misalnya, saya punya subkontraktor. Subkontraktor ini beda loh. Ada yang secara skala mereka lebih kecil daripada kita, gitu ya. Kemudian ada subkontraktor justru skalanya lebih besar daripada kita. Loh, bagaimana cara kita menghadapi mereka? Nah itu kita coba bicara strateginya. Kita ketiga itu kita harus gabungan gitu. Jadi secara spesifik skill apa yang harus dimiliki enggak ada. Tapi kembali kita harus integrasikan ya ketiga tadi kita bicara teknikalnya, leadership sama si strategi. Oke. Kalau karakteristik timnya apa perlu karakter tertentu nggak? Sama, nggak ada Mbak Baby. Jadi disesuaikan dengan iya. kondisi proyeknya, kita akan planning tim kita akan seperti apa. Tapi tentu saja tim yang sudah bekerja sama, yang sudah pernah bekerja sama sebelumnya, gitu ya. Kita bicara mengenai top manajernya nih, kita ada tim yang sudah bekerja sama sebelumnya, tentu akan berkinerja lebih baik dibandingkan tim yang baru ketemu, kayak gitu Mbak Baby. Tapi ketika kita bicara karakteristiknya seperti apa ya, beda-beda ketika Mbak Baby. Kalau misalnya kita bicara konstruksi, maka Mbak Baby akan ketemu sama tim-tim yang satu, sebaiknya sih mereka tidak ada inisiatif yang berlebihan. Misalnya ada perubahan di lapangan tiba-tiba langsung diterapkan, gitu loh. Itu kita nggak harapkan. Kenapa? Kembali konstruksi ketika ada perubahan di lapangan itu biasanya cost-nya lumayan, gitu kan. Tetapi tim itu artinya secara rantai komandonya atau istilahnya di situ organisasi ya, mereka tahu sehingga mereka inisiatifnya di arah pelaksanaan job itu tidak terlalu besar, itu yang kita harapkan. Tapi inisiatif dari sisi katakan laporan, pengambilan keputusan, yaitu kita juga harapkan ya, karena kalau sampai terjadi perubahan tetapi tidak diputuskan nih, itu pun juga bisa jadi masalah. Jadi harapannya mereka tahu ketika ada perubahan, mereka tahu apa yang harus dilakukan, minimum mereka tahu rantai komandonya harus lapor kemana, gitu kan. Itu karakteristik yang kita harapkan ada. Nah masalah skillnya ya tentu akan beda-beda, ada yang punya bidangnya sipil, ada bidangnya mechanical, ada bidangnya electrical, itu beda-beda, tapi harapannya ya tadi ya, begitu mereka tahu ada masalah, atau misalnya diminta ada perubahan, minimum mereka nggak langsung jalankan perubahan tersebut, tapi mereka tahu ke siapa harus didiskusikan atau bagaimana cara memastikan perubahan itu bisa disetujui. Bondingnya oke, komunikasinya baik pokoknya gitu ya. Ya, itu dia. Oke. Nah, Pak, kalau buat rekan-rekan profesional nih yang lagi mau merintis karir di dunia PM konstruksi, apa sih yang harus disiapin dari jauh-jauh hari itu sama mereka? Kalau bicara apa yang harus disiapkan, ini asumsinya fresh grade ya, Mbak ya, yang baru lulus. Aku harus bilang antara teori di atas kertas ya, terutama project management apalagi ya, dengan kenyataan itu seringkali berbeda. Berbeda. Dalam konteksnya bukan sama sekali berbeda, tapi tentu saja yang namanya teori itu adalah kondisi ideal dan biasanya itu linear atau kalau kondisi ini ya memang ini caranya gitu loh. Tapi ketika pada kenyataannya antara kejadian satu dengan kejadian lain atau apa yang terjadi itu seringkali nggak linear dan bisa campur aduk gitu loh. Nah, saran saya satu yaitu perbanyak knowledge, justru sebelum masuk ke sana, perbanyaklah knowledge ya mengenai teori project management itu sendiri, tetapi juga dibarengi dengan makanya kan kalau di kuliah-kuliah itu ada kerja praktek ya Mbak Baby ya. Itu kan atau KKN itu. Nah, itu coba jalankan seperti itu. Itu coba ambil pengalaman sebanyak-banyaknya seperti itu. Atau misalnya teman-teman memang pengen ke arah konstruksi, maka mungkin di tahun-tahun akhir sudah coba magang atau coba terlibat dengan proyek konstruksi, minta surat kayak semacam surat pengantar dari kampus untuk masuk ke ke perusahaan konstruksi lah, untuk magang kah atau untuk sekadar memperhatikan ya, dalam konteks walaupun internship ini berarti kan kadang nggak dibayar ya justru tapi pengalamannya itu bisa didapat di sana. Coba itu juga saya lakukan waktu saat tahun terakhir memang ada mata kuliahnya, jadi kita diminta untuk kerja praktik waktu itu untuk bangunan 4 lantai lah sekolah di Jakarta Barat ya. Itu sangat membantu memberikan gambaran
apa sih yang benar-benar terjadi di lapangan. Sampai contohnya ini ya, nggak ada teorinya tuh. Kalau misalnya kemarin ada waktu kerja praktek saya itu ada yang bicara hari Selasa nggak boleh mulai kerja atau nggak boleh datengin alat, kepercayaannya ya. Nah itu kan nggak ada teorinya ya. Dan kejadiannya ternyata benar. Jadi pada saat alat pancang saat itu datang pada saat pelaksanaan hari Selasa dan saat pelaksanaan capnya ada yang jatuh. Seolah-olah membenarkan pernyataan tersebut. Teorinya nggak ada. Benar. Aduh, iya ya. Tetap ya harus ada penyesuaian ya kalau udah di lapangan ya Pak. Nah saat itu yang dilakukan, kita juga diskusi dengan konsultan manajernya, apa sih yang dilakukan site manajernya. Jadi apa yang dilakukan nih? Oh akhirnya dia putusin ya. Secara teori kan nggak ada nih. Akhirnya dia putusin ya sudah. Kita bicara anggap ini sebagai insiden, kita kejadian tapi insidennya near miss lah hitungannya saat itu. Udah dikasih waktu teman-teman untuk istirahat, kerjaan dialihkan ke kerjaan lainnya. Kayak gitu. Nah itu kan hal-hal yang akhirnya memang secara teori nggak ada, tapi penerapannya adalah tadi penerapan komunikasi, negosiasi gitu ya. Ya berarti tadi knowledge terus will be very helpful juga kalau ada experiences, nggak mesti berdasarkan uang ya Pak, misalkan udah dibayar tapi dapat value tadi, dapat ilmu juga gitu ya. Nah Pak, kalau misalkan ternyata belum ada kesempatan nih buat tadi misalnya KKN atau punya experience, sebenarnya banyak ngobrol sama orang yang udah berpengalaman juga bisa membantu ya Pak ya. Barangkali mereka ada cerita apa, kita jadi punya pengalaman gitu ya. Nah Pak, kalau kita ngomongin prospek project management di dunia konstruksi ini kayak gimana Pak? Dan cenayangnya Bapak nih yang udah berpengalaman, kira-kira 3-5 tahun ke depan tuh trennya apa sih kalau di dunia konstruksi ini? Kalau bilang 3-5 tahun ke depan, kembali kita terkena sekarang dengan masalah pandemi seperti ini, dunia konstruksi sedikit banyak terkena dampaknya berdasarkan apa yang saya alami saat ini. Sebenarnya pergerakan masih. Artinya kita nggak pernah putus harapan, dan memang secara baik kita bicarakan project per project pun atau secara keseluruhan negara pun, target kita untuk pembangunan itu masih ada, masih terus berjalan. Artinya masih dibutuhkan. Cuman memang yang belum bisa dipastikan seberapa jauh sih pandemi ini akan terus berlangsung gitu ya. Harapannya tentu saja amin ya, kita pandemi ini bisa segera berakhir sehingga secara pekerjaan pun bisa lebih lancar ya. Jadi 3-5 tahun ke depan kita bicara mungkin masih slow tapi berlangsung tetap ada Bu Baby. Ya, mudah-mudahan ya healingnya bisa cepet ini semua kondisinya. Betul. Gitu. Amin. Nah oke deh, kalau gitu Pak Bronson, thank you so much. Ini kalau dilanjutin terus ngobrolnya nggak akan selesai. Kebiasaan ya Pak ya. Dan rekan-rekan profesional juga yang udah menyaksikan, terima kasih banyak udah menyaksikan sampai akhir ini. Tadi kita udah ngomongin sebenarnya project management in general tuh apa sih bedanya sama project management di konstruksi gitu. Terus kita juga tadi coba lihat dari sisi owner atau buyer, dari sisi seller atau kontraktornya juga, dari sisi project manajemennya juga seperti apa gitu. Nah kalau suka boleh di like videonya, kalau dirasa bermanfaat juga boleh di share ke teman-teman yang lain. Kalau ada pertanyaan komentar boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa kalau belum subscribe deh subscribe. Oke, Pak Bronson terima kasih banyak, sehat-sehat Bapak. Ya, thank you Mbak Bibi. Thank you, nanti kita ketemu lagi ya Pak ya, kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, rekan-rekan profesional terima kasih banyak, sampai berjumpa kembali di video Dynamic Talk selanjutnya. Bye-bye. Rekan-rekan profesional, bagaimana videonya? Menarik bukan? Jangan lupa untuk saksikan video-video menarik lainnya di YouTube channel ini ya. Tonton, like jika Anda menyukai video ini, dan juga share agar rekan-rekan profesional juga mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa!